Pelajaran Sekolah Sabat Senin 13 Oktober 2025. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Allah Keajaiban yang Hidup. Bacalah Yosua 3 ayat 6 sampai 17. Apakah yang diajarkan oleh peristiwa ajaib penyeberangan Sungai Yordan ini kepada kita tentang sifat Allah yang kita sembah? Yosua 3 ayat 6 sampai 17. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Penyeberangan Sungai Yordan digambarkan dalam Yosua 3 ayat 5 dengan kata Ibrani niplaot, mujizat, keajaiban, yang biasanya merujuk pada tindakan-tindakan Tuhan yang dahsyat dan adikodrati serta menyatakan keunikannya. Mazmur 72 ayat 18, Mazmur 86 ayat 10. Kemudian orang Israel merenungkan tindakan-tindakan ini dan sebagai hasilnya mereka memuji Tuhan dan memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa. Tula-tula di Mesir, penyeberangan Laut Teberau, dan juga tuntunan Tuhan di padang gurun merupakan kisah keajaiban tersebut. Para penulis Alkitab mengetahui dan bersaksi tentang fakta bahwa Allah yang menciptakan dunia tidak pernah dibatasi atau diatur oleh ciptaannya. Tidak ada yang mustahil. Ibrani dalam bahasa Ibrani terlalu ajaib baginya untuk dilakukannya. Nama dan kodratnya ajaib dan Dia melampaui pemahaman kita. Berbeda dari setiap ilah bangsa-bangsa lain yang tidak dapat menyelamatkan, Allah Alkitab adalah Allah yang hidup, aktif dan hidup, yang dapat dipercaya oleh umatnya dengan menantikan tindakannya demi mereka. Nabi Zakaria menggunakan istilah yang sama
dari akar kata yang sama dengan niplaot ketika memandang masa depan Israel setelah pembuangan ke Babel. Dia melihat bahwa Yerusalem akan dibangun kembali sepenuhnya dengan orang-orang tua yang duduk di jalan-jalan kota dan anak-anak lelaki dan perempuan bermain di sana. Kepada penduduk ibu kota yang tampaknya tidak percaya karena kota itu masih menunjukkan tanda-tanda kehancurannya, Sakaria bernubuat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem." Sakaria 8 ayat 6 sampai 8. Bacalah Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Bagaimanakah jawaban Yesus kepada murid-muridnya mendorong Anda untuk mempercayai Allah dengan apa yang tampaknya mustahil? Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 13 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.